agama yang akan disampaikan oleh Kakanda Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Jazuli yang datang dari Barangkai. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril sari wa madadika al-jari wa bima'na bihi bi kulli aqwarina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib wa syarahib dimanapun mereka berada, juga para alim ulama, guru-guru agama, serta tokoh masyarakat, serta hadirin wal hadirat jemaah majelis atau peringatan daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta haul daripada abad berkumpul yang ke-20. Jadi syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayah. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang berberkah di langgar Raudhatul Abidin ini, di mana sama-sama kita ingin mengungkapkan, meluapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan acara yang berberkah ini. Semoga apa-apa yang kita berikan, yang kita sumbangkan untuk acara ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, dari syafaat kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Isra wal Mi'raj adalah peringatan yang sangat luar biasa, karena mengenang kembali satu mukjizat yang sangat dahsyat, suatu mukjizat yang sangat luar biasa, suatu mukjizat yang sangat di luar daripada akal pemikiran kita, di mana dengan cerita-cerita Nabi, para nabi-nabi diceritakan di dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Qasas tentang cerita-cerita Nabi, mulai daripada cerita Nabi Adam alaihissalam, cerita Nabi Allah Nuh, disebut juga dengan nama Nabi Allah Idris, cerita Nabi Allah Hud dalam surah Hud, cerita bahkan bukan cerita para nabi saja, wali-wali Allah Subhanahu wa taala pun juga diceritakan dalam Al-Quran, seperti wali perempuan surah Maryam, dengan wali laki-laki surah Luqman, dan dengan surah-surah lainnya penuh Al-Quran dengan cerita-cerita dari orang-orang terdahulu, bahkan sepertiga daripada Al-Quran itu cerita. Tetapi dari sekian banyaknya cerita daripada nabi-nabi terdahulu, hanya cerita tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang diawali dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Artinya dengan segala kemahagungan, kemaha sucian Allah Subhanahu wa taala,
Allah Ta'ala itulah yang menjalankan hambanya. Allah Maha Suci. Jadi tidak ada cerita Nabi-Nabi terdahulu diawali dengan Tuhan, hanya cerita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Peringatan Isra wal Mi'raj ataupun peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, karena yang dijalankan itu Nabi Muhammad, yang menjalankan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran. Tetapi keajaiban dan keanehan yang kita lihat, yang kita dengar dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Nah, ada riwayat menyebutkan bahwa daun yang bertiup, daun seperti daun pepohonan yang bertiup di sebelah barat belum berbagi lagi daunnya ke sebelah timur, Rasulullah sudah berbagi. Begitu cepatnya. Kalau kita duduk, tempat duduk kita berpindah, ada terasa panasnya di tempat duduk kita. Panasnya itu belum hilang lagi, Rasulullah sudah. Karena begitu cepatnya. Tetapi segala sesuatu apabila itu berasal daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karamat, bila berasal daripada Nabi Muhammad itu mukjizat, jika itu berasal dari Allah itulah qudrat. Tidak ada yang tidak mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha luar biasa. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adapun pada malam hari ini kita ingin sedikit menceritakan tentang persinggahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ada riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Nabi sudah berada di masjid, sedang santai-santai berbaring di meja Ismail bersama paman beliau Sayyidina Hamzah, sepupu beliau Sayyidina Ja'far. Sedang santai-santai bertiga di sana berbaring-baring. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan furija saqfu baiti, artinya dibelah atap rumahku. Dalam satu riwayat tadi disebut rumah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kejutan yang sangat luar biasa. Kejutan yang sangat luar biasa. Atap rumah dibelah, dibuka, masuk malaikat Jibril dan Mikail, kemudian langsung membawa Rasulullah keluar dari atas atap itu. Atap itu langsung tertutup. Jadi dari sana sudah mengisyarat bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan dibedah dada beliau dan akan tertutup seperti tertutupnya atap itu. Ini lebih dahsyat lagi kejutan daripada Allah, karena ujian yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra wal Mi'raj memang sangat dahsyat juga, sehingga kejutannya juga luar biasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj itu kan kehilangan daripada sang istri tercinta, daripada Sayyidatuna Khadijah, ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah, seorang perempuan, seorang istri yang selalu menenangkan suaminya ketika pulang ke rumah. Kalau di rumah Nabi itu merasa sedih, ini ditolak oleh orang, dihina oleh orang, pulang ke rumah mendapatkan istri yang selalu menenangkan beliau, sehingga Nabi SAW merasa terpukul dan kehilangan. Yang kedua, selang beberapa bulan paman beliau Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi juga sudah meninggal dunia, juga wafat. Ujian luar biasa. Kemudian orang-orang Makkah yang menolak dakwahnya Rasulullah, orang-orang Makkah, kafir Quraisy Makkah yang menyiksa kaum-kaum du'afa, kaum-kaum lemah daripada kaum muslimin, sehingga Nabi keluar dari Makkah dan mengajak mencoba berdakwah ke kota Taif. Di kota Taif pun juga orang menolak dengan mentah-mentah, sampai Nabi dilempari batu dan lain-lainnya. Pada akhirnya dengan ujian yang sangat berat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Apa itu hadiah? Hadiah di atas segala hadiah. Kalau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu hadiahnya, itu adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadiah terbesar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umatnya adalah salat 5 waktu. Itu oleh-oleh saja kita. Tapi kalau hadiah terbesar itu adalah liqa Rabbi. May yarju liqa Rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa yang berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allah, dan beramal dengan amal yang saleh, jangan mensyirikatkan Allah sedikit pun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak di kota Taif, berdoa Nabi Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Kata Rasulullah, ya Allah, kepada Engkau aku adukan kelemahanku. Aku yang lemah dalam berdakwah, aku yang sangat dalam berdakwah sehingga mereka tidak menerima, sehingga mereka mengusir. Tetapi ya Allah, aku masih berharap orang-orang yang tidak langsung di mereka itu nantinya akan memeluk agama Islam. Di harapan Nabi, letak haqqaqallah kerajaan, harapan Nabi itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti orang-orang Taif banyak yang masuk Islam, anak-anaknya, anak-anak orang kafir tadi. Nah, kita kembali karena al-ajru ala qadri ta'am, bahwa pahala ataupun daripada kebaikan itu akan didapat sesuai dengan usahanya. Nabi kan berusaha untuk bersabar dengan ujian macam-macam, lalu diberikan kejutan yang sangat luar biasa tadi, surprise. Kalau kita kan biasanya ulang tahun kan bagian anak muda kan tentang malam atau berdoa semangat diomongin kan. Dan ini memberikan kejutan. Pandai, koi, tiap lilin, jam, dan di koi, kalau jam 12 malam, kejutan anak-anak itu kejutan dengan tinggi, koi, digunakan. Tapi apa kejutan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Surprise-nya dari Allah, tiba-tiba dengan koi jasa aku itu bahkan kejutan bukan. Kalau jalan awam kan ya. Tanda biasa, jadi orang mengatur orang manusia dia datang, ini atau bukan masjidnya, tampil itu, kalau misalnya turun mereka langsung menjemput dari bawah, di bawah terbang, di bawah ketepian sumber Zam-Zam. Nah, jadi yang pertama Nabi singgahi lihat, jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ini, perjalanan Isra kita dulu nih, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dibawa dari rumah Rasulullah itu. Dari rumah Nabi kemana dibawa ke Masjidil Haram. Jadi pertama kali yang disinggahi adalah Masjidil Haram. Yang mana Masjidil Haram Makkah, yang sudah kita ketahui masjid. Inna awal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di atas bumi itu adalah Makkah, itu Makkah ataupun Baitullah. Itu rumah pertama kali dibangun di muka bumi. Bahkan jauh sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam dicipta, Ka'bah itu sudah ada sebenarnya. Karena sebelum manusia yang mendiami di muka bumi ini ada kaum al-Jan, kaum jin. Sehingga Allah Ta'ala hancurkan karena mereka berbuat perkara yang tidak benar, kaum Jan. Yang dihancurkan, yang tersisa lagi iblis bernama Azazil namanya dulu. Tersisa iblis lagi daripada kaum Jan itu mendiami bumi. Zaman dahulu sebelum manusia. Itu ada Ka'bahnya, zaman Nabi Adam ada Ka'bahnya. Di zaman Nabi Idris ada Ka'bahnya. Di zaman Nabi Nuh masih ada Ka'bahnya. Nah, setelah zaman Nabi yang itu, maka Ka'bah ini menjadi hancur dengan sebab banjir, dengan sebab topan, banjir topan hancur. Dan Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad membuat ke Ka'bah, dibuat di kapal Nabi Nuh, diangkat dengan Nabi untuk disembunyikan ya di Jabal Abi Qubais, disembunyikan dalam patah dalam kubur dari di bawah di Nabi Muhammad juga. Nah, jadi sehingga hancur Ka'bah itu tenggelam di dalam Ka'bah. Pada lagi fondasinya hancur rata oleh tanah. Lalu di zaman Nabi Hud Ka'bah ada, di zaman Nabi Saleh ada. Di antara Nabi yang terbaik Nabi Hud dan Nabi Saleh, karena Ka'bah ini hilang.
Lalu setelah zaman Nabi Ibrahim yang menentukan Ka'bah ini. Nah di sini Nabi dibasuh, dibedah dada Nabi kita. Ya perumpamaan yang tadi atap rumah tadi sudah terbuka, lalu tertutup, dibedah dada Nabi kita. Akhraju ma'akhraju, mereka keluarkan apa yang ada di dalam dada Nabi dan dicuci dengan bersih, dicuci dengan air Zam-Zam. Jadi hatinya Nabi Muhammad itu dicuci dengan air Zam-Zam. Itu kalau di kota Taif yang memandikan orang mati. Kalau terakhir sebelum dimandikan dengan air yang bercampur kapur barus, maafkan air campur kapur barus yang diorang jenazah. Jadi sebelum dimandikan dengan air kapur barus itu dikubui dada atau dengan air Zam-Zam. Terus jenazah dikubur dengan air Zam-Zam. Apabila yang meninggal itu orang saleh, yang meninggal itu wali, yang meninggal itu Tuhan. Jadi pada ini orang naik bawah dari kubian dari tak naik bawah diminum. Seperti membasuh hati, seperti Rasulullah SAW dicuci dengan air Zam-Zam hati Nabi kita. Nah itu persinggahan yang pertama Masjidil Haram. Tahu kita keutamanya sampai 100.000. Itu tidak seperti kita nanya, banyak sisanya juga soal kaki yang terakhir. Tuang ambil bertahan, banyak cuci tadi, memandikan tadi, yang cuci terakhir dengan air dicampur beras. Itu menghias ke hati Nabi dicuci dengan air Zam-Zam. Kalau kita pergi ke Mekah, pergi air pergi umrah, ada di Marwah itu ada tempat pengambilan air Zam-Zam, pakai tank, pakai galon, mandi di situ. Setelah makan dan dalam mandi, basuh air merah sudah kena kulit, air merah itu cuci dengan air Zam-Zam. Makanya kalau kita pakai tapas dengan air Zam-Zam, haringkan, bawa kulit ke rumah, bawa siapkan kalau tidak meninggal, ini makan boleh. Seperti itu keberkahan luar biasa lah. Mandi berani atau basuh-basuh air Zam-Zam lah. Istri balita orang 50 liter. Apa ini minum di Jakarta. Ini betul sana, yang umrah atau haji kan, yang teringat itu ditanya mandi, banyak yang mandi tapas dengan air Zam-Zam. Ada khusus juga lain dari masjid lain. Nah itu persinggahan pertama. Jadi Nabi singgah di masjid yang pertama, Masjidil Haram. Kemudian terus berangkat Nabi SAW dengan malaikat Jibril, Mikail, terus berangkat lalu singgah di mana? Fi ardi dzatin, di bumi yang penuh dengan pepohonan kurma. Belum ada lagi di situ ada bangunan, belum ada rumah. Nabi singgah di sana. Ya Rasulullah inzil wasalli haruna, turun wahai Muhammad, sembah engkau di sini. Maka Nabi pun sembahyang di sana. Wasalla, lalu jangan Nabi sembahyang. Lalu begitu Rasulullah naik ke burak setelah salat, dan itu menunjukkan bahwa apabila memang di bumi kelihatannya sepertinya malaikat Jibril itu gurunya Rasulullah ketika di bumi. Tapi kalau sudah di langit, Rasulullah gurunya malaikat Jibril yang menyerah. Malaikat Jibril mundur di sidratil muntaha. Kalau di bumi, ini kenapa dia guru, dia guru perintah? Bayang sini, turun ke belakang. Tuh, kalau kita lihat tapi takut dengan dulu tanya, ini tampak-tampak ada. Pokoknya bila disuruh diguru sama wakil. Wakil sama wakilnya, dia sahabat Rasulullah. Mereka itu berkata kepada Nabi, kami mendengar dan mentaati. Turun sini, bayang Nabi kita. Begitu naik ke burak, dia melihat di belakang, dari aina sallaita, tahukah engkau di mana kau salat? Dan Nabi beritahu, kalau cuma ada di belakang sallaita di Taibah, engkau sembahyang di Taibah, wa ilaihal muhajirah, dan kesanalah kau akan dihijrahkan. Kesini kau akan dihijrahkan. Jadi Nabi SAW 3 tahun sebelum hijrah Islam itu sudah tahu bahwa Nabi akan di Madinah.
sudah tahu dan sudah disembahyangi oleh Nabi dan sudah disolati oleh Nabi. Dan tempat yang disembahyangi oleh Nabi itulah yang menjadi tempat sekarang menjadi masjidnya Rasulullah, yang di Masjid Nabawi. Nabi sebenarnya ke sana. Nah, jadi tahu, malaikat Jibril tahu ini tempat bakal jadi masjid Rasulullah lagi. Jadi sembahyangi. Jadi tempat-tempat yang bakal dijadikan masjid itu disolati, sembahyang. Berarti ada Al-Habib Hussein bin Abdurrahman Al-Habsyi waktu itu di kandangan, ada tanah lapang berdua di majelis Sayyid Abdul Salam bin Ali Al-Kabir di kandangan. Ada tempat sebelum diulang bangunan, sebelum diulang masjid, dikatakan pada beliau, ya Habib, di sini bakal dibangun masjid insyaallah. Mana sajadah di sini? Masjid sudah sembahyang 2 rakaat. Terlihat masih hutan, masih tanah lapang, masih usahanya ambil di sini daripada Rasulullah itu sembahyang di tanah lapang di padang kurma. Kayaknya di situ jadi di Masjid Nabawi. Salati masjid sembahyang di situ. Nah itu berarti demikian kita. Kalau ada masjid, kalau ada orang tanah menyumbangkan atau mewakafkan yang akan dibangun masjid, sembahyang dulu kita. Artinya sebelum masjidnya dibangun kita sudah sembahyang. Artinya orang pasti mengingatkan untuk wakaf itu sudah dibayar. Itu luar biasa. Kemudian setelah perjalanan dari Madinah, Nabi terus berjalan sampai ke Madian. Madian ini adalah perbatasan antara negeri Arab dengan negeri Syam, perbatasan antara Arab dengan Syam. Lebih dekatnya dengan Tabuk, itu peperangan Tabuk. Itu di Madian itu tempat diutusnya Nabi Allah Syuaib. Wa ila Madian akhahum Syuaibah. Dan ke kota Madian ini kami utus saudara kamu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Ya, mertuanya Nabi Musa, Nabi Syuaib. Nabi singgah di sana, dia malaikat Jibril inzil fasalli hauna. Turun wahai Muhammad, engkau salat di sini. Kemudian begitu selesai, Nabi Muhammad salat 2 rakaat, naik pulang lagi. Dia malaikat Jibril, "Atadri anna sallaita?" Kada tahu dia malaikat Jibril. Dia Rasulullah kada tahu. Lalu dia malaikat Jibril, "Sallaita di Madian." Engkau sembahyang di Madian. Ternyata Madian itu apa? Di situ Nabi sembahyang di Madian, di dekat pohon tempat bersandarnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Firaun, hendak dibunuh. Ketika Nabi Musa itu membunuh seorang laki-laki dari Kipti. Nah, ketika membela laki-laki dari Kipti, Nabi Musa membunuh seorang laki-laki. Jadi dikejar oleh tentara Firaun, ada tempat berlindung, dia di situ bersandar di pohon tempat Nabi Musa, dan Nabi Musa berserah diri di sana. Dan beliau membaca di ini ma'anzalta ilayya min khairin faqir di tempat itu. Jadi Rasulullah SAW disuruh singgah di tempat singgahnya Nabi Musa, tempat singgahnya Nabi Musa. Jadi mengikuti jejak langkah ulama-ulama yang terdahulu, tempat singgahnya Nabi Musa. Jadi Madian tadi. Nah, di Madian. Karena mengikuti salat tidak bisa waktu ada Allah bil asbab. Jadi ilzam kitab Allah wa tabi' sunnatan waktu kitab Allah ada waktu bil asbab. Waktu ada Allah bil asbab. Dalam syairnya Imam Haddad menyebutkan lazimkan olehmu mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnahnya dan mengikuti salafus saleh, mengikuti jejak langkah ulama-ulama yang terdahulu diikuti. Nah, jadi mengikuti jejak langkah dulu itu sendiri teruti juga. Nah, mengikuti jejak langkah ulama-ulama yang terdahulu yang berpegang dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi singgah di sana, Nabi Musa pernah singgah di sana, Nabi Muhammad singgah di sana. Nah, dan ini terjadi juga kepada masuk Kiai Haji Mahfuz Amin dengan Kiai Haji Mukhtar. Jadi
rahimahullah ta'ala. Jadi waktu Kiai Mukhtar itu mengikuti Kiai Mahfuz Amin dan waktu Banjar, Siti Mahamadi warung-warung yang disinggahi oleh Kiai Mahfuz di Jawa Timur, oleh Siti. Ini di sini singgah, di kandangan sini singgahnya. Bila dirantau di sini, bila di rumah di sini singgahnya, jadi diganti. Sehingga pas sudah meninggal bapak, si berapa pengajar itu yang Kiai Mukhtar yang muridnya masuk memakai yang meninggal dulu. Singgah di tempat itu persis tempat itu. Karena orang-orang dulu singgah itu kan dicari nanti orang lain yang buka dulu, nanti orang lain memberesin, nanti orang lain nanti dicari kan ada langsung ada, nanti ada maksiatnya, menghalang, nanti carinya. Jadi mengikuti jejak langkah guru itu luar biasa itu. Jadi ini seperti ini kan mengikuti orang terdahulu. Kemudian setelah itu singgah lagi di mana? Setelah di Madian lalu jalan lagi sampai memasuki wilayah Mesir, yaitu singgah lagi Rasulullah di Gunung Tur Sina. Gunung Tur Sina itu perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Sudah mendekati Palestina. Di perjalanan kalau dari Madinah ke Mesir dilewati Palestina. Jadi di ujung kota Mesir itu ada Gunung Tur Sina. Di Gunung Tur Sina itu adalah tempat munajat atau tempat khalwatnya Nabi Allah Musa alaihissalam di Gunung Tur Sina. Di Gunung Tur Sina tempat khalwatnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah supaya mendapatkan mukjizat kalimullah wa kallamallahu Musa taklima, supaya dapat berbicara dengan Allah, Nabi Musa itu harus puasa 30 hari. Pertama-tama Nabi Musa itu puasa 30 hari supaya bisa berkalam dengan Allah. Namun setelah 30 hari Nabi Musa ini berpuasa, lalu Nabi Musa ini memakai siwak, dan puasanya Nabi Musa ketahuilah 30 hari itu kedukaan. Makanya buat-buat kaumnya Nabi Musa itu, buat-buat ibadahnya, buat tubuhnya, buat puasa itu sebulan. Kalau kita Ramadan tuh maghrib buka, kita maghrib berbuka kan subuhnya puasa, malah buka. Nabi Musa siapa puasa? 30 hari yang sebulan. Jadi berarti sebulan tadi Nabi Musa puasa bersifat. Lalu ya Allah, dalam diponis Nabi Musa ini ditegur oleh Allah, kenapa kau bersifat? Sesungguhnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah dengan Rasulnya, di sisi Allah dengan malaikat itu lebih harum daripada misi. Kau di sini sendiri bukan berdekatan dengan manusia, kan? Kau bersifat. Kau bilangkan kau itu, maka atau sebagai tebusannya kau harus puasa lagi 10 hari. Lalu ya Nabi Musa puasa 10 hari lagi, maka dengan 40. Sehingga orang-orang yang khalwat itu harus 40 hari. Itu ambil bilangan dari bilangannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ternyata di situ tempat khalwatnya Nabi Musa. Rasulullah disuruh singgah dan sembahyang di sana. Singgah sembahyang 2 rakaat juga. Berarti ini pelajaran bagi kita, kalau kita akan mengambil berkah di tempat-tempat khalwatnya para nabi atau para wali, hendaklah sembahyang 2 rakaat. Kalau misalnya senang berumrah berhaji naik ke Jabal Nur, 2 rakaat atas ada Gua Hira. Gua Hira itu tempat khalwatnya Rasulullah kan di sana. Sembahyang 2 rakaat boleh sampai di sana. Sembahyang 2 rakaat itu tempat khalwatnya Rasulullah SAW. Itu lebih ambil daripada Gunung Tur Sina gitu. Kalau Rasulullah SAW. Jadi itu ajaran dari kita kalau mengambil berkah tempat-tempatnya para aulia dan para wali Allah Ta'ala itu lebih senang menjadi tempat khalwat daripada di kuburnya. Jadi kubur para aulia itu kalau diizinkan turun ke bumi, jadi kalau diizinkan turun ke bumi, mana mereka datangi yang mana tempat yang paling berkesan dari para wali-wali Allah itu adalah tempat khalwat mereka. Yang paling berkesan tempat khalwat mereka itu sering mereka ada di sana. Makanya kalau kita ziarah para wali-wali Allah
Di samping kita ziarah kubur mereka, jika ada masih mereka ketinggalan tempat khalwat ataupun kamar-kamar khalwat ataupun rumah, itu juga salah satu tempat yang mesti kita datangi dan kita ziarahi, dan kita ambil berkah dengan cara sembahyang 2 rakaat. Misalnya ini adalah rumahnya, ada ketelantaian, misalnya di sini dulu kamar sini sholat, ambil berkah bersalat 2 rakaat. Kenapa tujuannya? Jadi sembahyang itu tujuannya itu supaya meletakkan dahi kita di tempat dahi mereka meletakkan, supaya kita itu sembahyang di tempat mereka sembahyang, supaya kita itu beribadah di tempat ibadahnya mereka. Jika ibadah mereka diterima, salat mereka diterima, maka akan diharapkan juga salat kita juga diterima, ibadah kita diterima. Nah, ya kalau berangkat haji, berangkat umrah, kalau dia salat di Masjid Nabawi itu usahakan dia sembahyang di Raudhah, sembahyang di Raudhah. Karena mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, adalah kebun dari kebun surga. Bagaimana tidak menjadi kebun surga? Itu antara mimbar dengan rumah Rasulullah setiap harinya dijalani oleh Rasulullah. Rasulullah menginjakkan kaki di sana. Kalau kita sembahyang di sana, apalagi membintangan kita dengan mimbar, kita pasangkan dengan kubur Nabi. Jalannya beratang, di bintangan situ kita sembahyang, pasti dari kita ini tanda di tempat yang pernah diinjak oleh kaki yang sangat mulia, kaki yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaki bukan sembarang kaki. Di malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab, itu kakinya Rasulullah, sandalnya Rasulullah itu sampai naik ke aras, bukan sembarang kaki. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam syakir yang menyebutkan ala ra'si hadzal kauni nahlu Muhammadin ala tajami'ul khalqi tahta dhilalihi ladatu bi Musa nubiyakhlaq wa ahmadu ila al-'arsy lam yuzal bi khalqi mi'adihi. Di atas alam semesta, ala ra'si hadzal kaun, di atas alam semesta ini sandalnya Nabi Muhammad berada. Jadi Rasulullah itu Mi'raj itu dengan sandal-sandal beliau naik sampai ke atas, sampai ke atas. Itu Nabi sandal. Pertama sandal, yang kedua sandal, sampai ke situ pakai sandal, sampai ke atas pakai sandal. Jadi ala ra'si hadzal kauni nahnu Muhammadin ala tajmi'ul khalqi tahta dhilalihi. Seluruh makhluk itu berada di bawah sandalnya Nabi. Dengan mustawanya, dengan urutan langit ini, mulai langit pertama sampai ke 7. Tangga yang ke-8 itu Sidratul Muntaha. Tangga yang ke-9 mustawa. Nah, di mustawa ini di situ ada qalam, ada pena penulis takdir, ada lauhul mahfuz papan tulis, tempat penulis takdir, ada kursi, itu di mustawa juga. Yang paling atas itu aras, jadi Nabi Muhammad di aras. Sehingga seandainya cahaya aras itu menyinari Nabi Muhammad, maka seluruh yang ada di bawah ini, di bawah sandalnya Nabi Muhammad semuanya. Langit ketujuhnya, Sidratul Muntahanya, Baitul Ma'mur, berada di bawah naungan sandal Nabi Muhammad. Ladaturi Musa nubiyakhlaq, sedangkan di gunung Tursina Nabi Allah Musa AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas sandalnya. Nabi Musa di bumi hendak naik ke gunung Tursina, hai Musa ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Hai Musa, lepas kedua sandalmu karena kau berada di bumi yang suci. Nabi Musa di bumi hendak munajat dengan Allah, disuruh melepas sandal. Nabi Muhammad hendak bertemu Allah di atas aras sana, tidak diperintahkan melepas sandal. Jauh bedanya antara Al-Habib al-Mahbub, antara Al-Khatib wal-Makhtub. Nabi Musa khatib, meminta kepada Allah.
Nah, di bawah Muhammad maktub diminta untuk datang diundang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa meminta, dan Nabi Musa Rabbi Fir'aun Sadri, ya Allah lapangkan pada aku jadi Nabi Musa. Meminta kepada Allah minta lapangkan. Sedangkan Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak, tentang kami sudah lapangkan dada wahai Muhammad. Allah yang sudah melapangkan. Nah itu di sana disuruh Nabi Muhammad juga sembahyang di tempat munajat Nabi Musa. Kemudian terus jalan lagi daripada Gunung Tursina tadi sampai ke Baitul Laham. Di Baitul Laham, Baitul Laham itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Aisyulida Isa. Disuruh juga Nabi Muhammad untuk singgah dan sembahyang. Jadi kalau ini pertanyaannya, Nabi disuruh sembahyang itu untuk apa? Kalau kita mengambil berkah lagi apa jawabannya? Apalagi kalau mau mengambil berkah, ambil berkah. Tempat itu tempat lahirnya Nabi Isa. Nah sekarang tempat lahirnya Nabi Isa di Baitul Laham itu sudah masuk Palestina, itu beberapa kilo jaraknya dari Masjidil Aqsa. Di Baitul Laham tempat lahirnya Nabi Isa. Itu juga penuh dengan keberkahan karena Sayyidatina Maryam melahirkan sendirian tanpa ada bidan. Orang yang paling terkenal, yang paling muda di dalam melahirkan anak itu Sayyidatina Maryam dengan ibunya Hannah. Hannah itu istri daripada Imran. Imran itu ayahnya Sayyidatina Maryam. Maryam itu Imran yang ada di dalam surat Ali Imran. Hanya Ali Imran, kalau di Imran itu siapa? Bapaknya, ayahnya Sayyidatina Maryam atau kakeknya Nabi Isa. Nah, itu mudah, Hannah itu sangat mudah melahirkan. Begitu pula Maryam tanpa ada bidan, sehingga menjadi doa bagi orang-orang yang sulit melahirkan. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal mawlud bi qudratil malikil ma'bud. Nantinya Hannah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Keluarlah hai anak dengan kekuasaan Allah, Raja yang disembah. Itu jadi bacaan dalam melahirkan, bacaan orang yang sulit melahirkan. Sehingga dengan tafahulan sebagaimana Sayyidatina Maryam mudah melahirkan, permudah perempuan ini juga melahirkan. Itu maksudnya. Jadi di Baitul Laham tadi tempat lahirnya Nabi Isa. Sekarang mana mulianya tempat lahirnya Nabi Isa dengan tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tempat lahirnya Nabi Muhammad lebih mulia yang ada di Mekah. Yang sekarang dijadikan perpustakaan berdekatan dengan Marwah, Safa Marwah. Dekat Marwah itu ada Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Makkah. Di sana tempat lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kita di zaman dahulu masih dibuka perpustakaan, masuk sana setelah yang mengambil berkah. Sekarang ada beliau lagi ditutup sana. Nah itu sehingga di beberapa dari persinggahannya, mulai dari Masjidil Haram, kemudian di Madinah, kemudian di Madian, kemudian di Tursina, kemudian lagi di Baitul Laham yang tempat lahir Nabi Isa. Hanya sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah Arbul Anbiya, bumi orang Nabi. Siapa Arbul Anbiya-nya? Yaitu Nabi Ibrahim AS. Arbul Anbiya, seluruh nabi-nabi keturunan Nabi Ibrahim daripada Nabi Allah Ishaq itu semuanya, hampir semuanya diutus di daerah Baitul Maqdis itu. Nabi yang dari Israel bertahan di Baitul Maqdis itu nabi-nabi. Nah itu persinggahan yang terakhir, dan di situ Rasulullah SAW diminta untuk mengimami salat 2 rakaat. Nah kalau yang tadi kan sembahyang surangan kita sampai ke Baitul Maqdis sembahyang 2 rakaat dan menjadi imam untuk mengambil berkah di sana dan meminta izin juga kepada para nabi dan akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Ada Nabi setelah itu sampai ke sana dan terus naik ke langit sana. Kenapa dipilih Baitul Maqdis ya tempat sebagai naiknya Rasulullah, mi'rajnya Rasulullah? Karena itu adalah tempat itu bermunculan dengan pintu langitnya.
sehingga diulurkan anak tangga 10 anak tangga, yang 7 anak tangga itu sampai ke langit ke-7, ke-8 Sidratul Muntaha, ke-9 Mustawa, ke-10 arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi di atas sana makhluk dari arasy itu paling tinggi, paling tinggi arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bertemulah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Rasulullahnya yang ada di arasy, Allah tidak ada di arasy. Allah tidak bertempat karena Allah ada sebelum adanya tempat. Kalau dikatakan Allah Ta'ala bertempat di arasy, pertanyaan, sebelum Allah cipta arasy itu makhluk apa? Apa Tuhan? Arasy itu makhluk dicipta. Pertanyaannya, sebelum Allah Ta'ala mencipta arasy dari mana? Allah Ta'ala bertempat di arasy. Kalau Allah Ta'ala dikatakan bertempat di arasy, pertanyaannya, arasy itu ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan jawabannya. Sekarang sebelum Allah Ta'ala mencipta arasy, Allah Ta'ala di mana tempat? Bagaimana mungkin orang yang menciptakan tempat berhajat dengan tempat itu? Dan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mewajibkan salat 5 waktu dan berbicara dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan pembicaraan yang luar biasa. Jadi malam yang paling indah bagi Rasulullah, yang paling afdal bagi Nabi Muhammad itu malam 27 Rajab, malam di Isra wal Mi'raj beliau. Malam yang paling indah bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, malam paling indah kapan? Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, malam yang paling indah adalah 3 hari 3 malam ketika aku bersama Rasulullah di Gua Thur sebelum hijrah ke Madinah. Itu malam paling indah. Berduaan aja Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu hari paling indah dalam seluruh hidupnya Sayyidina Abu Bakar, karena seorang kekasih dengan kekasih berduaan. Jadi setelah itu pulang Nabi dengan membawa hadiah yang sangat besar. Kalau hadiah untuk Nabi Muhammad, dia dari Allah. Kalau hadiah untuk kita itu salat 5 waktu, itulah yang diwajibkan kepada kita. Nah, itu mungkin sedikit cerita tentang Isra wal Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan apa berkumpul luar biasa, beliau dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, dengan berburu dengan para habaib. Beliau pun juga dengan diperintahkan oleh guru beliau seperti daripada perahu Ali, daripada perahu mengisyarat guru Bangil, mengisyarat juga supaya datangi guru ini, termasuk beliau kami selalu mendatangi seperti guru Syekh Abdul Rahman Kufi, berapa yang dalam ilmu tauhid, ilmu Muhammad itu guru gadung di rantau sana, di kanan ada guru ini memperdalam Al-Quran. Jadi beliau diisyarat demikian juga untuk mendatangi guru-guru yang spesialis di dalam bidangnya, sampai-sampai beliau juga Jawa, sampai-sampai bicara tentang cintanya dengan para habaib. Guru-guru beliau banyak yang habaib, bahkan orang tua angkat beliau bisa menghapsi orang tua angkat beliau juga habaib. Bahkan beliau pernah diudahi oleh Habib Shalih Takbir. Beliau berbicara tentang menghormati Ahlul Bait, beliau yang paling luar biasa dalam menghormati, sehingga tidak heran dengan haul beliau. Banyak orang-orang yang cinta dengan beliau, dengan kemurahan beliau juga, dengan berapa beliau sumbangkan, beliau sedekahkan untuk berapa miliar, beliau sedekahkan terus berapa belas miliar. Jadi ini dalam semalam kami habiskan untuk dibagi. Ini kedatangan kalau sekarang ini orang berlomba menghauli beliau, membuat resahnya untuk beliau, itu memang hasil usaha yang juga di dalam ibadah dan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan, berikan kita rahmat, baik kita yang mengadakan ataupun kampung kita, kemudian juga jiran tetangga kita, anak kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang saleh-salehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala golongan kita termasuk orang yang mencintai para kekasih Allah, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongan kita termasuk hamba-hambanya yang diterima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Nah, ini mungkin bisa saya sampaikan. Minta Allah minta maaf dan wallahi yang berbeda itu berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Yang Mulia Tuan Guru yang telah menyampaikan melalui salah-salahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang ke-7 yaitu doa sekaligus penutup. Untuk doa yang kami mintakan kepada mu'alim kembali kepada Tuan Guru. Saya berserah.